Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Pak Ade, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya Kang Sunu, saking Mojokerto. Oke. Masih saya juga sini, Klaten sini. Oke. Alhamdulillah kemarin tadi saya sudah panggil sama Pak Joko. Sampun silaturahim, sampun curhat-curhat, sharing-sharing. Tapi akhirnya karena beliau ada tamu, akhirnya suruh ke Pak Dadang untuk mewakili karena Pak Dadang juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi sharing tentang pengalaman pribadi saya dalam rumah tangga. Intinya saya sebagai rumah tangga saat ini masih bingung dalam artian apa itu untuk memilih mana yang saya dahulukan antara hubungan saya dengan istri, keluarga saya sendiri, dengan hubungan saya dengan orang tua saya, khususnya ibu saya. Itu permasalahannya di hubungan ini kurang harmonis atau saat ini kurang harmonis. Yang seru. Saya berusaha untuk membagi pengalaman saya dalam rumah tangga, dalam hubungan anak dengan mertua menantu dengan mertua. Jadi memang kita harus menyadari dulu yang namanya rumah tangga itu kan harapannya yang baik diri kita sendiri maupun kedua orang tua kita masing-masing itu mengharapkan sakinah mawaddah warahmah, itu selalu diucapkan tetapi karena kita ini mungkin tidak mengetahui makna daripada sakinah mawaddah warahmah sehingga hanya sekedar pemanis telinga, pemanis kuping kita dengar telinga kanan buat telinga kiri Nah, artinya sakinah mawaddah warahmah itu kan ketentraman, penuh kasih sayang dan kelembutan dalam satu rumah tangga tersebut. Nah, apabila tidak tahu maknanya, sehingga bagaimana kita akan menerapkannya Nah, seperti permasalahan ini Jadi antara panjenengan terus istri dan orang tua kandung Nah, ini kan ada satu kondisi disharmoni Nah, begini ini menurut fikih menurut fikih dalam agama kita, agama Islam yaitu ketika seorang anak laki-laki itu masih kondisi tanggungan orang tua atau bujang itu kita harus patuh dalam keadaan apapun orang tua mau bersikap kurang adil dengan terhadap kita selalu banding-bandingkan atau tidak nyaman buat kita, itu tetap kita harus hormat, harus kita patuhi bahkan ada satu dalil seandainya manusia dapat untuk melakukan persujudan menyembahan, itu akan aku suruh pada kedua orang tuanya utamakan orang tua. Seandainya bisa manusia menyembah manusia, itu anak menyembah orang tuanya Jadi dalam keadaan apapun kita harus tunduk dan patuh selama tidak melanggar dari budi pekerti harus kita patuhi. Nah, kemudian setelah menikah sama hanya seorang anak perempuan, gadis selama dia belum berumah tangga, dia wajib seperti halnya kita ketika masih bujang harus tunduk kepada kedua orang tuanya. Namun ketika setelah menjadi seorang istri dari suaminya, dia harus ketundukan dan kepatuhannya itu akan berpindah kepada suaminya
ya kan? Apapun itu bentuknya, selama suami itu tidak melanggar budi pekerti, ya kan? Ya. Nah di sini, jadi harus kita membedakan. Beda halnya dengan seorang suami. Seorang suami walaupun telah memiliki istri, dia tetap harus tunduk dan patuh pada orang tua. Dia harus mensejahterakan kan, memuliakan orang tua. Nah di sini kan permasalahannya, terutama panjenengan sekarang ini ya, dan pernah saya alami kan. Ketika dua manusia, ya kan, istri tanggungan kita dan orang tua kandung kita, ini terjadi disharmoni, tidak keselarasan, entah itu masalah pendapat atau masalah yang kurang nyaman ya. Nah di sini harus kita mengambil satu prinsip kan, bahwa kita walaupun sudah punya istri, kita wajib mementingkan, mengutamakan orang tua. Surga kita tetap di bawah ini mereka. Iya, jadi ada ayat Al-Quran itu ridhollahu fi ridho walidain, ya kan? Wahsutullahu fi suti walidain, ya. Jadi ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Dan iya, khususnya itu bagi suami ya. Dan murka Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Beda dengan istri. Kalau istri ridhonya Allah ya ridhonya suami. Murka Allah murkanya suami. Walaupun dia mau ibadah apapun kepada Tuhan, hablum Allahnya bagus, tetapi hubungan pada suami ini buruk, Allah tidak akan meridhoi kami. Dia akan tetap mendapatkan murkanya. Ya. Nah di sini kita perlu ada satu konsep tentang rumah tangga dan harus benar-benar kita pelajari. Nah konsep itu harus kita iringi dengan laku. Ya. Nah di Palenggan Kearifan Nusantara sebenarnya konsep itu sebelum ke Pak D itu saya sudah ngotok ya. Saya juga pernah ikut Toriko ya kan, pernah mondok juga ngotok kan tentang konsep sakinah mawaddah, tapi kasus nyatanya wah saya pernah tidak bicara, saya dalam perantauan kan, di Kalimantan 13 bulan tidak komunikasi dengan istri. Sama istri iya sebelum ini meninggalnya di Palenggan Kearifan Nusantara ya, 13 bulan bayangkan Kang, itu padahal puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Kurban, ya kan, Idul Adha, itu tidak ada komunikasi. Padahal wajib seorang istri itu minta maaf, saling memaafkan di hari-hari spesial itu. Tapi kasus nyatanya ya sholat kan, sholat nggak pernah ketinggalan, alhamdulillahnya bagus. Tapi dengan saya, nah itu kan ya mau nilai sendiri kan, ya kan, dari yang telah saya sampaikan tadi kan. Asli kan 13 bulan. Nah ketika saya pulang ke sini baru mencair ya. Sebab lewat ke HP itu kan kurang ya, bisa tapi kurang pas kan ya. Berarti intinya ke suami harus tegas gitu ya? Harus tegas kan. Kita sebagai ibarat kita mengarungi dunia ini ya, hidup di proses hidup dan dalam dunia ini di muka bumi ini, di ibarat kita ini di tengah laut yang penuh dengan gelombang besar, sebesar apapun ya kan, itu dalam kekuasaan kita kan sebagai nahkoda. Nah istri dan anak-anak itu penumpang ya kan, tegas tapi dengan cara yang halus, enggak pakai iya, kadang halus kadang tegas, bukan kasar ya, tegas kan ya kan. Ibarat satu penyakit, misalkan keselio ya kan, nah, keselio itu kan kalau kita keras ya kan, itu akan sakit ya, harus dengan lembut kita cari ininya di mana letak penyakitnya kan, salah uratnya. Tapi kalau sangkal puting kan, kita harus buat terus dengan cara yang dipakai salah urat tadi, ya nggak akan sembuh. Sangkal puting kan ya kan, sakit memang, tapi cepat sembuh ya.
Nah itu kembali lagi, mau nggak dengan cara sangkal putung. Tapi kita nggak bisa kebiayaan kan. Kita harus permasalahannya di mana, ini ringan apa berat. Perlu lembut, perlu tegas ya. Artinya tegas itu bukan dengan tangan kan, ya dengan prinsip. Tadi gambaran mengarungi bahtera di atas ini ya, mengarungi lautan di atas bahtera. Kita sebagai pemimpin harus tegas. Penumpang ini ya manut sama nahkodanya, ya dibawa kemana, mau dibawa kemana. Kalau dia yakin dengan tujuan saya, ya dia kan arah saya, kamu ikut, kamu diem, ya. Jangan mengajak untuk ke tujuan yang lain. Ibarat apa yang kita kemudikan ini menuju pelabuhan Balikpapan kan. Nah penumpang kita ini ke pelabuhan di Medan, di Sulawesi ini kan udah menggok, udah belok ya kan. Nah di situ kita harus tegas. Kalau kamu tetap mau ikut saya, monggo kita menuju pelabuhan di Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Kalau kamu mau ke Sumatera atau Sulawesi ya monggo kamu turun ikut kapal lain. Nah di situ tegas. Artinya ini kan prinsip ya, harus dipegang. Kita nggak usah takut kehilangan penumpang. Bila perlu kita sendirian nggak apa-apa, kita tujuannya ke situ kok. Nah di situ. Jadi ini ada kaitannya dengan sangkan paraning dumadi kan, asal usul. Awalnya dari mana? Nah di sini kita mengarungi bahtera kehidupan itu ya, mengarungi samudra ya kan. Nah di situ. Kemudian kembalinya kemana lagi? Nah ini konsep ini kan yang selalu diajarkan oleh Pak Ditogo dan yang tokoh di Palengan Keuripan Nusantara. Nah di dalam mengarungi kehidupan ini, menjalani proses hidup dalam kehidupan, kita selalu ditekankan untuk mengolah cipta, rasa dan karsa kita. Ya. Di situ. Nah di sini dulu saya kesufian 11 tahun kan. Tetapi karena bahasa Jawa beliau guru saya mengajarkan, saya hanya laku waduh. Tapi konsep saya blank, sehingga konsep laku saya kenceng. Kan proses metodenya di sana itu dengan holwat, seminggu, 2 minggu, sampai 6 minggu kan itu sudah saya jalani. Puasa apa ya kan. Tapi karena konsepnya saya tidak mendapatkan. Jadi untuk membuka kesadaran tentang sangkan paraning dumadi itu ya perlu satu sistem ya kan. Dalam satu sistem itu ada 2 hal, yaitu konsep dan laku tirakat. Nah saya dapatkan dari Palengan Keuripan Nusantara dalam binaan Pak Ditogo dan Eyang Togo. Di situ saya menemukan harus begini. Sehingga alhamdulillah dalam proses pembelajaran sedikit demi sedikit hubungan saya dengan istri itu sudah membaik, udah sangat jauh kan. Iya. Bahkan anak saya pun sekarang anak semata wayang saya kan perempuan kan, cewek. Itu saya tekankan, kamu harus patuh sama suamimu. Ya. Dan biarkan kalau suamimu memberikan uang atau ini kepada orang tua, biarkan, jangan kamu halangi, ya kan? Karena surga bukan terletak pada ayah dan ibu lagi, tapi pada suami. Nah di situ saya harus tegas pada anak, ya. Bagaimana ini? Alhamdulillah. Ya. Jadi ya memang mohon maaf kan, kayak bicara saya ini seperti ini kan, kadang terlalu keras. Ya orang tua saya Ternate yang Maluku kan. Maluku. Terus saya lahir di Surabaya, terbiasa dengan kehidupan bonek dan kehidupan jalanan loh. Jadi sulit untuk saya hilangkan. Ya, semua proses loh kan. Teman pribadi bisa dijadikan ini kan, jadikan pembelajaran buat kita semua. Saya pernah mengalami. Saya kan waktu awal-awal nih kan. Awal-awal sebelum berdiri kan Padepokan ini, itu kan saya ingin berdharma pada guru ya kan, sumbangsi saya kepada guru.
Dharma itu ya ada bentuk bondo, bau, pikir. Tapi karena situasinya saya ini hanya bisa bau, pikiran pun tidak diperlukan ya kan. Jadi saya hanya dharma bau kan, tenaga saya bantu di sini selama berbulan-bulan ya kan, untuk berdharma kepada guru ya kan. Karena apa, saya menuntut ilmu kepada beliau ya sebaliknya saya harus cara berterima kasih itu berdharma ketika ada ini ya, ada hajat ya. Nah dalam dharma saya itu saya diingatkan oleh yang Togo kan, itu dari YouTube saya diperintah untuk pulang. Wes cukup dharmamu, kowe kudu nang omah, lakumu nang omah wes. Nah, saya lebih apa ya? Saya sempat nawar sama yang Togo itu. Dia kan, kula benjing kula wangsul namung sekali dinten apa 3 dinten ya. Yang kula ajeng langsung mriki malih ya. Ora kowe dharmamu wis. Nah, kowe ngewangi wis rampung kono gentine liyane. Ternyata di balik perintah guru, ya kan, itu ada yang tersembunyi kan, yang tidak saya duga-duga. Ternyata ketika sampai di rumah, itu sudah saya lihat kartu keluarga dengan surat nikah kan, surat nikah yang dipegang istri dan saya, yang warnanya coklat sama hijau itu saya sediakan. Ternyata istri ingin mengajukan cerai. Nah, karena merasa ditinggalkan oleh saya, sibuk dengan menuntut ilmu kan. Nah, disinilah seorang guru yang bijaksana itu harus paham dengan kondisi keadaan murid-muridnya. Apa yang akan terjadi itu beliau paham. Ya. Nah, itu tidak saya pahami sekali kan. Mau saya yang menjalani rumah tangga itu saya nggak menduga kok. Kalau sampai istri sampai ini ingin mengajukan gugatan cerai. Ya. Nah, disinilah perlu perlu kita memiliki seorang guru lah, spiritual. Ya. Jadi beliau itu ketika mengajarkan ilmunya tidak hanya sekedar konsep tapi laku. Ya. Nah, dampaknya akan kepada berbagai aspek, pada aspek ekonomi, ya kan, pada aspek rumah tangga atau kemasyarakatan, ya kan, atau bahkan kepada seluruh makhluk, tidak hanya kepada manusia, kepada siluman, kepada jin, kepada tumbuhan, kepada hewan. Saya bisa menyelaraskan kan, kepada hujan, pada angin, ya kan. Saya sadari. Tapi semua itu ada lagunya ya. Ada lagunya kan, iya. Kalau konsep semua, wah udah ngotok kan. Sebelum saya di padepokan ini kan, saya itu kan, kena ngono aja, rempang kok saya. Iya, sebelum ketemu di sini. Padahal uang masih ada, barang-barang dagangan. Tapi kena yang namanya corona, wah kalau berat saya. Gitu. Nah di sini. Jadi namanya hidup itu tidak pernah lepas daripada permasalahan. Iya, selalu ada. Nanti misalkan begini menurut saya, panjenengan sudah beres ya, bisa mengharmonisasikan antara istri dengan orang tua, yang menerima apapun yang sikap jenengan pada orang tua kandungnya. Ketika istri sudah bisa menerima, itu akan timbul permasalahan lagi. Permasalahan baru. Permasalahan yang lain, iya, tidak akan berhenti selama kita masih hidup, ya masalah akan datang. Silih berganti. Hanya saja di sini yang lebih ini kan mensikapi keadaan tersebut kan. Ya, kita bisa tenang enggak? Menyikapi dengan sebuah keilmuan tadi ya. Dengan keilmuan. Itu ilmu itu senjata kan. Ya kan, apa yang diberikan oleh Pak D maupun yang Togo itu senjata buat kita. Nah kalau kita masuk ke hutan belantara nggak ada senjatanya, ya kan, ya dimangsa kan, ya mangsa harimau, mangsa ular atau bahkan siluman demet di situ kan, ya itu ilmu, iya itu senjata kan.
amunisi kita. Saya alhamdulillah berapa tahun semenjak corona, ya kan, berguru pada Pak, tenang dalam keadaan apa. Bukan saya memuji diri saya pribadi ya, ini kasus nyata. Mau susah, mau seneng, ya kan, saya netral aja. Karena jiwa kita itu ya sebenarnya ruh kita itu netral, pancaran dari ini Tuhan ya. Dan kita ini ditugaskan sebagai khalifah, pengganti Tuhan kan, untuk mengelola bumi dan alam semesta ini, ya, sebagai pengganti Tuhan. Jadi bagaimana kita mau mengelola alam semesta, ya kan? Kalau rumah tangga yang kecil aja kita tidak bisa kelola dengan baik dan bijaksana. Belum bisa. Ya kan? Yang bijak pun begitu, mengelola diri pribadinya untuk tidak melakukan kehara murkaan, ya kan? Itu pun masih sulit. Kalau tanpa laku dan konsep, itu. Iya. Jadi harus rujuk antara konsep dan laku, harus imbang. Iya. Ya, monggo, barangkali ada yang lain. Santai kan, sambil ngopi-ngopi kan. Ya, kita seruput. Ini edisinya tentang cerita kan, tengah-tengok harus cerita kan. Iya, matur suwun atas pembicara ini pun. Matur suwun sangat. Ya, saya tidak ini kan pencerahan ya, sebab saya bisa begini pun ini dicerahkan oleh guru ya kan. Nah, untuk mengalami situasi ini, nah ini berusaha saya memberikan pengalaman saya kan, iya, pengalaman harus melalui laku, ya kan, melalui baiat, laku. Nah, laku yang ini tidak dibedah di umum, laku-laku khusus nih kan, oleh Pak Tito dan yang toko ini ada laku tirakat-tirakat khusus. Iya, mungkin kan. Jadi mohon maaf ini saya gambar banyak nih kan. Ya, alhamdulillah. Asal ilmu kata saking panjenengan. Iya, alhamdulillah ini berkat bimbingan beliau kan. Ya, saya bisa seperti ini. Dulu saya tidak seperti ini. Mau ngomongnya bingung ini arahnya kemana? 11 tahun loh kan. Iya, ternyata pondasi itu ya sangat antara nindu mati, syahadat, ya kan? Syahadat yang syahadati kasunyatan kan. Nah, dalam kasunyatan urip itu ada dualitas, berpasang-pasangan ya kan. Ada senang, ada susah ya kan. Ada cukup, ada kurang, ada lebih ya kan. Ada laki, ada perempuan, siang dan malam. Tapi di dalam kondisi dualitas itu bagaimana saya bisa meninggalkan, ya kan? Nah, dalam arti meninggalkan itu ya kabeh mengkasunyatan kok. Keadaan yang dualitas itu saya menyaksikan saja, syahadat mensyahadat. Oh, ini semua terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi saya tidak bisa protes. Kadang saya juga masih bingung. Nah, antara ini nafsu saya atau ini kehendak Tuhan. Nah, timbang di situ saya. Nah, ini yang saya kan, kalau masalah nafsu ya kan, itu sedikit saya jelaskan ya, saya berusaha bedarkan. Ini kaitannya dengan pengenalan diri kan, dengan mungkin seringkali mendengar konsep man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya kan. Sebelum kita mengenal Tuhan ya kan, kita mengenal diri sendiri dulu. Ya. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu, mengenal pada Allah ya kan. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal dari setiap beragama itu adalah bermakrifat pada Tuhan, pada Allah. Tapi sebelum bermakrifat pada Allah ya kita mengenal diri sendiri dulu kan. Diri awal mula kuncinya di situ. Jadi takut di situ. Awaluddin ma'rifatullah. Nah, dalam agama itu kan ada syahadat, ada sholat, ada puasa, zakat, haji ya. Tetapi kalau kita itu kan lihat secara konsep, kita lillahi ta'ala kan, hanya kepada Allah ya kan.
tapi kita persembahkan kepada Allah. Sudahkah kita mengenal diri kita? Ya. Jadi konsepnya kan harus mengenal dulu kepada Allah. Baru kita cinta, sah. Kamu cinta sama Allah, ya cinta saya sebagai makhluk kok. Nah, ya. Tapi cintanya cinta palsu. Contohnya gini, belum kenal kok mau cinta. Saya gini kan, jenengan cinta sama istri kan? Saya tanya, jenengan cinta nggak? Cinta. Nah, sebelum cinta, ya kan? Sehingga niat sama-sama untuk melakukan satu rumah tangga, ya kan? Dalam ikatan rumah tangga. Tapi sebelum cinta, sebelum rumah tangga, sebelum cinta, jangan kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu. Kenal dulu, ya. Ya kalau gitu kan baru ketemu, aku terus kalau kowe, di bawahnya ini, bener apa ya? Cinta cewek lagi kenal, orang lagi ketemu, baru ketemu ini sekali dua kali kok cinta, itu kan proses. Pacaran dulu, ya kan? Ada kecocokan atau enggak, ya. Itu kenal dulu kan. Nah, sebelum mengenal kepada Tuhan, kenali diri pribadi kita. Tuhan menciptakan, ya kan? Di situ ada dengan 4 anasir, ya kan? Tanah, api, angin, air. Nah, di situ ada kondisi jiwa, yaitu nafsu-nafsu kan. Nafsu lawama, amaro, sufiyah, mutmainah, ya. Itu unsur kebumian dari ibu kan. Nah, unsur kelangitan dari bapak itu nafsu apa ya? Sebenarnya tidak kan, itu beda ya. Mohon maaf. Jadi ada nafsu lawama, amaro, sufiyah, mutmainah. Kemudian setelah tenang itu belum aman juga karena masih terancam dengan namanya ego, ya pribadi. Ego pribadi itu masih, kalau dalam ketenangan kita masih ada keegoan diri, ya, itu akan tidak tenang hati, akan ngorot. Nah, di atas nafsu mutmainah itu ada nafsu rodiyah, kemudian nafsu mardiyah, terakhir nafsu kamilah, insan kamil. Jadi rodiyah itu kita ridho dengan segala ketetapan Tuhan, mau dikasih sekelebihan ya alhamdulillah, misalkan sangat kekurangan sekalipun tidak punya apa-apa ya alhamdulillah. Nah, disitulah syahadat, ya kan, menyaksikan semua ini apa yang tergelar di muka bumi ini atas kehendak dan izin Tuhan. Benar-benar syahadat. Jadi bukan hanya di mulut saja. Selama ini kan kepedean, yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat kau mlebu surga lah, ya lah. Nek liyane neraka kabeh, ya. Ya tidak mengucapkan 2 kalimat. Tapi secara hakikat bukan itu. Ya. Kita adalah kepedean. Karena dari kecil ini kebetulan kita beragama Islam, kemudian menganggap Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Kapitayan atau apapun itu neraka semua. Sehingga tidak kita sadari kita telah menjadi iblis. Sifatnya iblis itu kan menganggap dirinya paling suci daripada yang lain. Ketika Azazel disuruh sujud pada Adam, ya, karena dia merasa lebih suci, lebih baik, ciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, ketika kita menganggap lebih baik dari orang, ya kan, kelompok kita lebih mulia dari orang, agama kita lebih paling selamat daripada agama-agama dan kepercayaan lain, kita sudah jadi iblis, ya. Berarti harus benar-benar hati-hati, hati-hati kan. Wah, di sini saya dapatkan gini. Ini atas karena bimbingan Pak Ditan yang Togo. Saya bukan promosi atau apa ya, memang ini saya murni sharing kan. Ternyata kejawen luar biasa. Ajaran leluhur asli Nusantara itu kan. Kenapa kita ini dengan yang agama impor, ya kan, non sewu saya bicarakan. Kita boleh-boleh saja, tapi jangan melepaskan, tidak keluar dari ajaran leluhur Nusantara asli dengan label Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, tidak apa-apa, ya. Tapi dengan ajaran leluhur asli Nusantara kita jangan lepas, baik itu budaya, ya kan, kepercayaan atau
yang berkaitan dengan Nusantara ini. Leluhur Nusantara itu leluhur kita. Jangan kita ini kan jauhi kan, ya. Yang ngeten itu kan. Ya monggo, barangkali ada yang lain atau apa. Alhamdulillah sampun. Oh, ngoten. Matur suwun panjenenganipun. Oh, nggih kan. Berkah barokah. Nggih. Ayo. Nggih. Ya alhamdulillah. Nggih, ini sekedar sharing mawon. Jadi mohon maaf nih kan, barangkali ada yang menyinggung perasaan panjenengan atau pemirsa yang lain nggih. Ini tidak niat menyinggung, tapi berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya bisa menjadi tolak ukur barometernya. Amin. Oke, cukup demikian. Mohon pamit. Kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung Dumadi Rahayu. Tetap obat aku